Oke guys, ketemu lagi sama saya Riwo Cahyono di Etnik Indonesia. Wih, selamat pagi ya. Ini adalah vlog yang ketiga ya. Kemarin belum sempat buat karena kita lagi kemarin itu kita ke Malang guys. Kita lagi ketemu sama seorang subscriber juga. Kita kenalan dari TikTok. Dia penggemar pusaka. Tapi dia juga punya perusahaan yang besar banget yang menaungi banyak ribuan karyawan, dan kita ke sana, kita silaturahmi, bicara tentang budaya, bicara tentang pusaka, dan belajar banyak tentang cara-cara untuk menjadi lebih sukses lagi guys. Jadi senang banget melewati media sosial yang kita buat. Kita bertemu dengan banyak banget orang-orang yang luar biasa. Oke, kita ada beberapa pusaka nih guys yang kita perlu untuk unboxing. Mungkin agak direndahin dikit. Yes, kita perlu untuk beberapa pusaka yang harus dibuka ya. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Yang semangat. Ini ada paket dari Madiun nih guys, dari Mas Hanif. Terima kasih buat setiap komen yang saya baca, semua komen-komen yang ada di vlog yang pertama dan kedua. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Dan saya berusaha untuk nanti akan jawab setiap mungkin pertanyaan atau ide atau hal-hal yang perlu dibahas di komen ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tulis saja komen apa aja unek-uneknya. Nanti kita akan bahas di setiap video yang akan kita buat. Kemarin tuh ada keren banget nih guys. Kemarin tuh ada satu komen yang bertanya seperti ini nih komennya. Gimana kalau pusaka itu dilarung, habis itu kita dapat pusaka larungan, apakah energinya masih bagus gitu ya? Ini itu masih layak nggak sih untuk kita koleksi pusaka yang larungan? Oke guys, kalau ini bicara tentang bicara tentang spiritual ya. Secara kalau bicara tentang spiritual, pasti tiap orang bisa mempunyai pandangan yang beda-beda ya. Kalau misalnya temuan sesuatu yang ditemukan yang menurut kita masih berharga untuk diselamatkan, mau itu larungan, mau itu dibuang, mau itu karena bencana alam, itu menurut saya semua serpihan sejarah itu layak untuk diselamatkan. Itu kalau secara logikanya. Tapi kalau secara spiritual, apakah pusaka yang dilarung itu bagus nggak sih untuk kita? Nah ini mulai bicara tentang pendapat pribadi ya. Kalau secara fisiknya tetap aja mau larungan, mau sisa-sisa perang, atau mau peninggalan dari bencana alam, atau yang dari apapun itu, kalau masih berharga dan punya nilai sejarah yang tinggi, kita layak untuk selamatkan. Tapi secara spiritual, kalau menurut saya guys, ini menurut saya adalah sesuatu yang sudah dibuang sama pemiliknya, pasti sesuatu yang pada saat itu memiliki satu efek yang negatif untuk orang itu. Untuk orang itu ya, personal, bukan berarti untuk semua orang. Nah ketika benda ini dibuang, bukan berarti benda ini akan memiliki efek negatif buat siapapun penemunya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya, sesuatu yang dilarung atau sesuatu yang dibuang oleh orang secara
takdir nanti akan ditemukan kepada orang lain yang menemukannya, mungkin itu adalah takdir dia. Bisa jadi itu ada merupakan sesuatu yang berguna buat orang itu secara spiritual. Kalau menurut saya sih yang lebih penting sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan pusaka dari temuan, yang penting itu kita bersihkan guys. Kalau secara ini ya, secara energi spiritualnya itu semua yang menempel di luar daripada besi yang aslinya itu bisa mengandung kekuatan dari luar, bisa mengandung energi-energi yang ada di sekitar sungai yang di mana mereka tersimpan bertahun-tahun. Ketika itu sebabnya pusaka-pusaka temuan itu menurut saya sudah sebaiknya untuk kita bersihkan, kita warangi lagi sehingga energi-energi negatif yang tersimpan di luar daripada pusaka itu sendiri bisa tereliminasi gitu ya. Itu menurut saya, karena di tempelan-tempelan pusaka patina itu pasti ada energi dari sungai atau energi dari mana yang menempel di sana. Lebih bagus untuk dibersihkan dan diputihkan. Kalimat putihkan sendiri mungkin dalam bahasa Jawa berarti adalah menyucikan lagi dari segala energi negatif atau segala kotoran yang menempel. Setelah itu diwarangi ulang dan mulai kembali ke bentuk aslinya. Nah, itu membantu untuk menghilangkan energi negatif yang ada di pusaka yang temuan atau larungan. Tapi itu hanya pendapat saya, mungkin pendapat teman-teman yang lain bisa berbeda. Tolong tulis di komen gimana menurut kamu tentang pusaka larungan, apakah masih layak untuk dikoleksi atau enggak. Oke, pusaka yang saya dapat dari Mas Hanif nih dari Madiun adalah pusaka dengan warangka Gayaman Surakarta dengan kayu awar-awar, pendoknya pendok perak Banyumasan, gayanya masih kental dengan gaya Jawa Timur, gede-gede gini pelokannya kalau Jawa Timur, tapi ini tetap masih mengadopsi ciri khas dari Surakarta. Di pendoknya adalah pendok perak Banyumasan, masih ori bawaannya dari ujung sampai ujung. Ini adalah pusaka yang kita dapat dari Madiun. Pusaka dengan dapuran loh guys. Ini kalau menurut saya adalah pusaka yang masih erat hubungannya dengan pusaka Mageti guys. Nah, dapat pusaka Mageti di Madiun bukanlah hal yang mustahil, apalagi kalau kita berburu memang dari orang-orang yang mengerti silsilah daripada bumbu di sana ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi masuk di salah satu buatan dari keturunan Mpu Mageti guys. Ini adalah keris Mageti yang mungkin adalah masuk Mageti awal ya. Mageti awal-awal ini guys. Bilanya masih masih terawat dengan rapi. Di sini ada tulisannya 1912 pendoknya. Tapi menurut saya pusakanya ini jauh lebih tua dari pendoknya. Jadi kalau di dapurannya masuk dengan dapuran jalak nyucuk madu, sama seperti ciri khas keris-keris Mageti yang spesialis di keris-keris jalak. Kalau dilihat dari bentukannya, besinya bisa di Mageti awal ya, 1 sampai 3 guys. Nih, siapa yang udah punya keris Mageti nih? Ini akhirnya saya dapat satu koleksi lagi keris Mageti dari Madiun. Nah, kabarnya akan ada pameran dan bursa pusaka yang ada di Mageti. Jadi kita mungkin di Madiun ya. Kita akan datang mungkin minggu ini, kita akan meluncur ke Madiun, ketemu sama teman-teman di sana, dan mudah-mudahan kita bisa dapat pusaka-pusaka yang keren kan. Jadi pusaka dengan jalak nyucuk madu ini adalah pusaka yang sangat bagus untuk usaha. Jadi jalak yang mengambil sari daripada madunya guys, daripada madu. Jadi jalak itu melambangkan semangat, melambangkan jiwa kesatria, melambangkan satu figur yang lincah, dan itu diperlukan untuk setiap individu, yang mana di dalam pekerjaan kita nyucuk madu itu adalah mengambil satu intisari dari segala hal yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita itu adalah orang yang di dalam bisnis, kita diharuskan untuk kita bisa mengerti
satu intisari daripada suatu masalah, intisari daripada satu keputusan yang terbaik. Jadi ini menajamkan hati dan pikiran kita, guys. Pusaka yang bisa membantu pemiliknya untuk menajamkan hati dan pikiran seperti jala yang sedang menyucup madu. Apalagi untuk kita di dalam hal yang spiritual. Jadi kita lebih gampang untuk mendapatkan insight kehidupan, untuk mendapatkan suatu pencerahan di dalam hidup kita, untuk mengerti intisari daripada kehidupan. Sama seperti jala yang sedang menyucup madu atau intisari daripada tanaman. Oke guys, ini salah satu pusaka yang luar biasa, Krisma Geti dari Madiun. Keren, mantap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih ada beberapa pusaka yang kita unboxing di waktu-waktu yang ke depan. Salam budaya.